Saya Mito Fitriasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri model pembelajaran, secara khusus diantaranya adalah rasional, teoritik, yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua adalah landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memilih model pembelajaran. Menurut Sardiman tahun 2004 halaman 165, guru yang kompeten harus mampu menguasai belajar dan mengajar. Mengajar di sini memiliki arti yang luas, yaitu guru harus mampu menguasai keterampilan belajar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan juga bagaimana seorang guru menerapkan strategi pembelajaran, teori belajar dan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran yang baik. Setiap guru harus mampu memiliki kompetensi adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang pengetahuan yang menyangkut perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan prestasi peserta didik. Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Bahan pelajaran disajikan dalam bentuk, jadi siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang kedua itu strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini sering disebut induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru biasanya sebagai fasilitator dan pengelola lingkungan belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan. Yang keempat itu strategi pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Yang kelima itu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi ekspositori. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada proses penyampaian materi, yaitu secara verbal dari guru kepada anak didiknya. Tujuan strategi yang menerapkan penyampaian materi secara verbal supaya mampu menguasai materi pelajaran dari guru sehingga mampu membawa hasil positif, yaitu prestasi. Strategi ini merupakan salah satu bentuk pendekatan, yaitu proses belajar yang berorientasi kepada guru. Kedua, ada strategi empirik. Di dalam strategi ini terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan sehingga memudahkan proses pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran empirik SPI.
merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pemikiran secara kritis dan analitis untuk menemukan setiap jawaban dari suatu pertanyaan. Yang ketiga ada strategi empiris sosial. Strategi pembelajaran dari kelompok sosial untuk kelompok masyarakat. Strategi ini biasanya dilakukan pada proses penyuluhan di mana seseorang menjelaskan suatu materi dengan cara terjun langsung pada masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan besar. Dan dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau mode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam mode pembelajaran, dari yang sederhana sampai yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Dan selanjutnya, kesimpulan dari strategi pembelajaran adalah rencana yang dicermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Syaiful Bahri Jamarah mengartikan strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan dalam kata lain, strategi adalah a plan of operation activating something, sedangkan metode adalah way in activating something. Terima kasih.